Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan di channel saya, di Masdor Channel. Oke, yang pertama saya akan mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, langsung aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang tips untuk membeli kura-kura. Nah, khususnya untuk hari ini kura-kura darat dulu ya. Oke, yang pertama guys. Oke, yang pertama teman-teman harus jadi kalau aku pribadi, teman-teman harus memilih kita membeli di seller yang mana nih. Jadi ada beberapa seller, ada yang dia full seller atau seller dia nyambi dengan hobi, atau kebalikannya hobi dia sambi dengan jual juga. Jadi bukan plus minus sih. Jadi kalau aku pribadi kita beli di seller itu harus pintar-pintar milih, karena memang seller itu dia biasanya ngambilnya nggak cuma 1 atau 10 ekor aja, jadi mereka bahkan ratusan loh. Jadi ada beberapa yang memang kondisinya itu ada beberapa yang tidak diperhatikan. Jadi kalau saran aku pribadi, kalau memang harus beli di seller, lebih baik kita memilih langsung di tempatnya, jadi kita bisa langsung lihat kondisinya. Kemudian yang kedua, kalau kita beli di Hobbies, nah itu plusnya barang udah bener-bener terjaga ya teman-teman. Jadi memang Hobbies itu basicnya kan dia memang hobi dulu, baru nilai bonusnya adalah dia bisa sambil jualan. Nah jadi bisa dikatakan untuk kualitas dari penghobi itu sendiri memang terjaga gitu, karena memang prioritasnya adalah mereka merawat dulu. Ketika memang ada yang nawar, biasanya mereka udah ngelepas. Nah, biasanya untuk di hobi itu beda. Jadi bedanya gini, di hobi dan di menang bener-bener seller itu terpaut beberapa selisih harga teman-teman. Jadi biasanya harga Hobbies itu lebih mahal sedikit daripada seller. Nah, jadi secara logika ada perawatan khusus lah untuk para penghobis itu. Nah, kemudian nomor 2, kita bicara secara fisik ya. Jadi aku kebetulan lagi nggak ada baby, jadi yang aku pakai 6 cm sampai 7 cm up. Oke. Yang pertama itu plastron atau karapas, dan bawahnya ini itu badannya harus benar-benar keras ya teman-teman. Jadi ada yang bilang baby itu memang kebanyakan masih empuk gitu. Cuma secara pribadi aku menyarankan ketika membeli baby, cari yang udah beberapa karapas atau cangkangnya udah keras, dan juga plastronnya atau bawahnya udah keras. Itu lebih aman, jauh lebih aman daripada baby yang badannya atau karapasnya dia agak lembek. Nah itu bisa rawan sih, kalau kita kurang kalsium dia bisa MBD, susah banget buat nyembuhnya teman. Oke, setelah badan keras, kemudian anatomi tubuh ya teman-teman. Jadi ada mata. Matanya dia harus bener-bener blok. Jadi dia nggak sayu gitu. Kalau udah blok gini, dia menandakan sehat ya teman-teman. Kemudian setelah mata blok, hidung. Di hidung itu, nah nih sama kayak manusia, jadi hidungnya itu bolongannya 2. Oke. Hidung bolongan 2 tuh nih. Jadi dia harus plong juga, jadi nggak boleh ada yang mampet atau berair. Nah itu tandanya pilek teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga. Kalau pilek
sakit, dia nafsu makan juga menurun. Nah, jadi harus pintar-pintar milih juga kura-kura yang memang kondisi hidungnya dia harus plong atau tidak flu. Nah, jadi kura-kura ini bisa flu ya teman-teman. Oke, kemudian tips selanjutnya, mata sudah, hidung sudah, kemudian kuku. Nah, ini jadi kontroversi nih di beberapa seller ya teman-teman. Jadi ada yang menganggap seller itu kuku hilang itu wajar gitu. Ada yang menganggap seller beberapa juga kuku hilang itu juga minus gitu. Jadi kalau aku pribadi sebagai buyer, kalau aku beli ya harus yang lengkap dong. Dan buyer juga berhak buat memilih sebenarnya. Jadi bisa memilih beli di mana, kemudian kalaupun dia minus ya dia juga berhak untuk nggak beli gitu loh. Jadi seller pun nggak bisa maksa buat harus beli juga gitu. Jadi kalau aku pribadi lebih baik cari yang benar-benar kukunya nggak minus gitu. Karena susah kalau masih baby, dia buat tumbuh lagi juga susah gitu. Kalau gede sih mungkin bisa dianggap wajar ya, karena kalau gede mereka kan udah outdoor nih, dia biasa garuk-garuk untuk tanah, untuk batu-batu, biasanya dia copot dengan sendirinya, itu udah alami. Tapi kalau baby itu lebih baik cari yang perfect sih kalau aku pribadi. Jadi untuk kuku sendiri dia ada 5 untuk depan tangannya, dan belakang itu 4 nih kalau teman-teman yang belum tahu nih. Jadi kaki depannya 5, belakangnya 4. Jadi aku dulu juga bingung, ini belakangnya kok cuma 4 ya, ternyata 4. yang 5 itu yang kaki depan. Kemudian ini nih, rahang juga biasanya kebanyakan untuk baby itu terkena jamur ya biasanya. Ada yang keroak ataupun biasanya teman-teman bilang itu cakil ya. Biasanya karena baby baru datang itu nggak bisa kekontrol, kemudian banyak jamur, kuman, itu biasanya ada jamur itu bisa ngikis biasanya teman-teman. Cari yang mulutnya memang benar-benar utuh semuanya tanpa ada jamur. Ini kan bersih nih, nanti ditampilin di zoom ya. Jadi badan-badannya juga bersih, nggak ada jamur. Jamur tuh nanti kelihatan kok dia bintik-bintik kuning-kuning itu jamur. Nah, itu juga bahaya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang terpenting nih, kalau aku pribadi nih, dia sehat secara aktif dan makannya dia rakus. Nah, paling penting itu teman-teman deh. Nanti bisa dilihat ya jalannya dia ya. Jadi kalau sulcata ini salah satu kura-kura darat yang aktif sih, beda dengan Rusian atau keluarga Tetsudo ya. Jadi kalau keluarga Rusian Tetsudo dia kebanyakan tidur. Kalau sulcata ini dia lebih aktif, jadi kelihatan dia mana sehat, mana yang sakit gitu. Dan secara pola makan dia juga lebih rakus sih daripada keluarga Tetsudo. Oke, nah kira-kira gampang kan buat tips membeli kura-kura. Oke, sekian dulu dari saya Dimaster. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar aku lebih semangat lagi buat bikin konten. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bye bye.